Saya Pastor Octavianus Sitongkel Kapusin akan membawakan renungan bagi kita yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, judul renungan kita, jangan menilai orang dari tampak lahiriahnya. Mengetahui latar belakang seseorang itu turut menentukan cara pandang dan sikap pada seseorang itu. Bila orang itu dari keluarga berada atau terhormat, tentu akan sangat mempengaruhi sikap menghadapinya tanpa melihat pribadi orang itu. Atau sebaliknya, bila dia dari kalangan biasa-biasa saja, akan bisa dianggap sepele. Demikianlah sering terjadi. Tetapi itu bukan penilaian yang dapat dimutlakkan. Pribadi seseorang itu harus jadi acuan bagaimana sebenarnya dia itu. Perikop Injil hari ini, Rabu pekan keempat masa biasa, menuturkan Yesus yang sedang berada di kampung halamannya Nazaret. Pada hari Sabat, Yesus pergi ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Orang banyak antara takjub dan bingung mendengar pengajaran Yesus. Dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang sedemikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka heran, tetapi Yesus ditolak di kampung halaman Nazaret, di kalangan saudara keluarga. Kewibawaan yang dimiliki Yesus sebagai putra Allah tidak dapat dipahami dan ditangkap orang-orang Nazaret karena a priori, karena melihat status sosial anak tukang kayu, akhirnya tidak terbuka mendengar dan mengagumi Yesus sebagai teman sekampungnya. Atas reaksi orang Nazaret itu, Yesus pun berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya." Misi Yesus di tengah-tengah orang terdekatnya mendapat tantangan. Maka mereka kehilangan kesempatan mengalami kemuliaan dan rahmat Allah lewat Yesus Sang Putra Allah. Saudara-saudari,
Harus dilakukan bahwa menilai seseorang tidak boleh hanya melihat tampak lahirnya, lingkungan sekitarnya. Pada diri seseorang ada rahasia yang perlu dihormati. Kita perlu sabar dan menghormati kedalaman hati dan batin seseorang itu. Dengan itu, kita tidak gampang menilai apalagi menghakimi orang dengan faktor eksternal saja. Lebih jauh dari ada faktor transendental yang mengatasi diri seseorang itu. Yesus memang dari desa Nazaret, tetapi Yesus adalah Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Yesus datang dari Allah, maka ia memiliki kualitas ilahi baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kita percaya dan yakin kepada Kristus. Mari kita membuka hati mendengar sabdanya dan menyambut kehadirannya. Kehadiran Tuhan itu dapat kita alami lewat sakramen-sakramen yang dilayankan kepada kita lewat gerejanya yang kudus. Yesus hadir selalu di tengah-tengah kita. Mari menerima Dia dalam hidup peristiwa harian kita. Mari mohon kepada Tuhan supaya kita memiliki kemurnian hati, mampu melihat karya Tuhan dalam hal-hal yang biasa dan dalam pekerjaan harian kita. Tanpa hati yang tulus dan terbuka, kita tidak dapat menangkap arti dan makna yang kita geluti dan hadapi setiap saat. Hati yang tulus dan murni, pintu masuk memahami makna terdalam dari pengalaman dan peristiwa hidup, apalagi pengalaman iman. Pace e bene, selamat beraktivitas, berkat Tuhan selalu menyertai.